Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu silahkan kalian perhatikan pembagian mat secara luas, secara global, secara garis besar ada dua. Satu mat tabi'i atau mat asli, dan yang kedua adalah mat far'i. Nah, pada pertemuan yang lalu Bapak menjelaskan tentang mat tabi'i. Nah, contohnya ini Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin ini. Nah, ini lafal ematnya panjang atau mat. Nah, mat apa ini? Mat tabi'i. Contoh daripada mat tabi'i. Nah, bagaimana cara mengetahui mat tabi'i? Nah, itu sudah Pak jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa sesudah panjangnya ini maliki, sesudah panjang lah ini tidak bertemu dengan tasdid, tidak bertemu sukun, dan tidak bertemu hamzah. Nah, jika nanti bertemu dengan salah satu yang tiga ini, maka cara membacanya nanti bukan mat tabi'i lagi. Nah, pada Maliki Yaumiddin ini kan tidak bertemu ini. Tidak ada tasdid sesudahnya, tidak ada sukun, dan tidak ada hamzah. Nah, coba kalian perhatikan pada contoh mat far'i yang di sini. Mat far'i itu Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, jaa. Nah, ini lafal ja bacaan mat. Mat apa? Nah, mat tabi'i dulu ini, ja ini. Nah, tetapi karena sesudah mat tabi'i ada hamzah, nah ini. Sesudah mat tabi'i ada hamzah, maka tidak disebut mat tabi'i lagi. Tetapi kalau bertemu hamzah disebut wajib muttasil. Kalau bertemu hamzah. Kenapa wajib muttasil? Karena bertemunya dalam satu kata. Ja'ah, ini satu kata. Datang artinya. Jadi idza ja'ah, di saat datang atau ketika datang nasrullahi, pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan. Nah, ja'ah ini satu kata. Nah, makanya jika mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata, maka disebut wajib muttasil. Nah, ini kira-kira sudah dimengerti anak-anak? Ya, silahkan sambil dipikir. Nah, jadi kalau mat tabi'i ada mat bertemu hamzah dalam satu kata disebut wajib muttasil, karena dari segi artinya saja muttasil ini bertemu, ini artinya muttasil bertemu. Nah, bertemu artinya bertemu dalam satu kata, muttasil namanya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. La uqsimu bihadzal balad. Nah, la ini panjang kan? La. Nah, ini la-nya mat tabi'i. Tetapi karena sesudah mat tabi'i bertemu hamzah, ini uqsimu bertemu hamzah, makanya tidak disebut mat tabi'i lagi, tetapi disebut jaiz munfasil. Kenapa munfasil? Munfasil ini artinya berpisah. Berpisah. Nah, disebut berpisah karena mat tabi'i bertemu hamzah ini tidak dalam satu kata. Nah, kebalikannya yang muttasil tadi. Jadi kalau munfasil ini bertemu hamzah di lain kata. Artinya la punya arti lain, uksimuh punya arti lain. Gitu. Kalau ja'ang ini kan satu kata, ja'ah datang. Kalau la, nah ini punya arti lain, uksimuh punya arti lain di sini. Nah, makanya artinya la uksimuh, aku benar-benar bersumpah, bihadzal balad, dengan kota ini. Nah, jadi la ini kalimat lain, uksimuh kalimat lain di sini. Nah, ada yang mengatakan la ini la zaidah menurut Imam Hafaz. La zaidah. Jadi tidak punya arti kalau la zaidah ini. La uksimuh. Uksimuh, aku bersumpah. Nah, bisa saja la ini bermakna qad atau benar-benar aku bersumpah. Nah, itu.
Jadi kalau mat tabi'i bertemu hamzah dalam lain kata disebut jaiz munfasil, artinya kalimat mat tabi'inya punya arti, kalimat hamzahnya punya arti tapi lain kalimat. Nah, itu munfasil namanya. Tapi kalau di sini mat tabi'i dan hamzahnya ini punya arti yang sama, artinya dalam satu kata. Jadi nggak bisa berpisah. Ja punya arti ini, ang punya arti ini, nggak bisa itu. Jadi harus disatukan, ja'ah, satu kata ini. Ya, sudah dimengerti kira-kira anak-anak. Nah, itu artinya ya, biar kalian bisa mengerti. Jadi silahkan diperhatikan video Bapak ini. Kalau ada yang kurang cocok dengan penjelasan Bapak, silahkan boleh datang ke sekolahan ya. Kalau nggak mengerti, Bapak menerima saja, asalkan tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker dan jangan berkerumun. Syaratnya ya. Jadi itu saja yang Bapak sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.